pembelajaran hari ini kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya nanti kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar hari ini dengan lancar dan menghasilkan manfaat sesuai tujuan yang kita tetapkan. Oke, di tempat duduk masing-masing, silakan duduk yang bagus, sikap sempurna, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Masih ada beberapa anak yang belum masuk ke Zoom, kita tunggu dulu sambil kita bincang-bincang sebentar. Hari ini kita memasuki subtema 2 di tema 7. Kita awali dengan pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran ini nanti ada beberapa kegiatan, ada beberapa tugas, ada beberapa materi, ada beberapa tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, Pak Guru sampaikan dulu. Sebentar sambil menunggu teman kalian yang belum bisa gabung, mungkin masalah sinyal saja belum bagus. Yang pertama, nanti kita akan membaca sebuah teks berjudul Bahan Dasar Pakaian. Itu ada di buku paket kalian, paket 7, tema 7, halaman 62 sampai 63. Nah, dari bacaan itu, kemudian nanti kalian akan diminta atau kita akan belajar membuat ringkasan dari bacaan itu. Nah, dengan cara menuliskan hal-hal penting dalam setiap paragraf. Nah, kalau kemarin kita cukup menuliskan kalimat pertama dari masing-masing paragraf, nah untuk kali ini kalian diminta untuk menceritakan isi tiap paragraf menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi bukan lagi menuliskan kalimat pertama dari tiap paragraf, tetapi kalian menceritakan isi paragraf menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, kalian tetap bisa memperhatikan kalimat pertama tiap paragraf. Tetapi kalimat pertama itu tidak boleh dicontek begitu saja, harus diceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu yang pertama. Ini tujuannya nanti kalian bisa membuat ringkasan bacaan atau menuliskan informasi-informasi penting yang ditemukan dalam bacaan. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan Pak Guru minta untuk membuat gambar motif bidang datar. Nah, di Classroom Pak Guru sudah memberi contoh, di buku juga ada contohnya, contoh motif bangun datar. Di buku ada. Nah, nanti kalian akan Pak Guru minta untuk membuat gambar seperti itu. Kalian boleh mencari contoh lain dari buku maupun dari selain yang di buku maupun yang Pak Guru sampaikan di Classroom. Kalian bisa mencari contoh lain di internet. Gambar motif bangun datar seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, kalian bisa ambil salah satu contohnya, kemudian kalian membuatnya seperti itu. Ya. Jadi tujuannya nanti setelah selesai kegiatan ini, kalian diharapkan mampu menghasilkan karya berupa motif bangun datar. Berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai apa itu simetri lipat. Nah, nanti kita akan menggunakan beberapa jenis bangun datar seperti kemarin yang sudah Pak Guru pesankan untuk disiapkan. Yang pertama kita akan belajar simetri lipat dari bangun persegi,
kemudian ada lagi dari bangun persegi panjang, dan ada lagi bangun segitiga sama kaki seperti ini. Tiga bangun itu yang akan kita pelajari untuk menentukan, untuk mempelajari apa itu simetri lipat. Ya. Kalian sudah menyiapkan toh? Nanti di akhir pembelajaran, kalian diharapkan bisa menentukan simetri lipat dari bangun-bangun datar yang kita pelajari ini. Ada berapa simetri lipatnya? Nah, di persegi ada berapa simetri lipat, di persegi panjang ada berapa simetri lipat, di segitiga sama kaki ada berapa simetri lipat. Itu mudah nanti. Setelah kita belajar nanti akan terasa mudah. Kemudian yang terakhir, kalian akan Pak Guru minta untuk mempelajari dan menirukan serta memeragakan jenis tarian dari Sulawesi Tengah namanya tari Pontanu. Nah, tarian ini Pak Guru beri waktu untuk dipelajari selama 1 minggu ke depan. Nah, jadi kemarin sore Pak Guru sudah sempat posting video contoh tarian itu. Pak Guru pilihkan yang paling sederhana, yang mudah kalian tiru. Nah, awalnya Pak Guru memberikan contoh video tari Pontanu itu, tapi agak panjang. Nah, ada yang mengatakan, waduh, bikin pusing Pak Guru. Nah, oke, Pak Guru ganti yang lebih simpel, lebih sederhana, supaya kalian lebih mudah belajar. Itu ya, nanti di akhir pembelajaran kalian bisa memeragakan tari Pontanu itu. Begitu. Nah, anak-anak, supaya lebih menghemat waktu, kita langsung lihat bukunya ya. Kita langsung lihat bukunya, kalian bisa memperhatikan layar atau melihat, menyaksikan, menyimak buku paket kalian. Nah, kita sampai di subtema 2. Subtema 2 itu ada di halaman 61. Nah, pada subtema 2 ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi sandang. Sandang itu apa? Baju. Apa lagi? Pakaian. Ya, lebih sandang itu pakaian. Pakaian itu ada baju, ada celana, ada rok, ada jilbab, ada sepatu. Itu pakaian. Nah, di mana pakaian itu perkembangannya itu sangat pesat sekali, sangat cepat perubahannya. Nah, kalian bisa baca-baca di misalnya di majalah fashion misalnya. Di internet kan banyak informasi-informasi tentang fashion itu atau pakaian. Ada banyak mode yang kemudian dalam waktu 6 bulan saja, kemudian akan berganti lagi mode yang lain, mode pakaian yang lain. Nah, perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, yang akan kita pelajari adalah teknologi produksinya atau cara membuatnya. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan pakaian, itu yang akan kita pelajari. Oke, dari gambar ini, dari gambar itu kalian bisa menyaksikan, bisa melihat, mengamati bahwa pakaian yang digunakan setiap anak itu berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa perkembangan pakaian itu sangat pesat. Kita lanjutkan, setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Jadi, fungsi pakaian yang utama apa? Untuk melindungi tubuh. Jadi kegunaan pakaian yang utama itu untuk melindungi tubuh.
Dari apa? Dilindungi dari apa? Dari udara panas dan dingin. Misalnya kalau udara sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalian nggak pakai pakaian keluar rumah. Nah, apa yang terjadi? Kepanasan oleh sinar matahari. Di samping kepanasan juga kalian akan diikuti oleh anak-anak kecil. Orang gila, orang gila. Nah, juga melindungi dari udara dingin. Kalau malam hari, coba kalau malam hari nggak pakai pakaian, dingin tidak? Dingin. Dingin. Nah, makanya fungsi utama atau kegunaan utama dari pakaian adalah untuk melindungi tubuh dari udara panas dan udara dingin. Nah, pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Macam-macam bahan pakaian itu. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa saja itu? Tahu tidak? Tahu. Apa saja bahannya? Kain. Hah? Kapas. Apalagi? Kain. Air. Kain. Kayu. Oh, kayu. Kain, Pak. Oh, nah iya kain. Kain itu asalnya dari apa? Dari kapas. Ada yang dari bulu domba itu wol. Ada yang dari serat sutra, ada tidak? Dah. Nah, serat sutra oleh ulat sutra. Bulu domba, siapa yang piara domba di rumah? Saya enggak deh. Kalau piara domba di rumah itu bulunya bisa dibikin pakaian. Nah, guntingi saja itu bulunya. Gunting bulunya, kemudian digandeng-gandeng jadi pakaian. Bisa menjadi wool itu namanya. Wool. Ada kapas, ada sutra, bulu domba, ada serat kayu. Ada loh dulu serat kayu yang dipakai untuk pakaian itu, serat kayu biasanya. Terus ada apa? Bahan sintetis atau tiruan. Nah, bahan sintetis ini biasanya dihasilkan bukan dari alam, tetapi dari bahan kimia. Nah, biasanya kalau bahan sintetis itu kalau dipegang cenderung lebih kaku. Lebih kaku dia, itu bahan sintetis itu. Bahan tiruan. Nah, bagaimana bahan diolah hingga menjadi pakaian? Nanti kita bahas. Pakaian apa saja yang dihasilkan? Nanti kita bahas. Oke. Nah, hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mengapa pakaiannya terasa nyaman saat udara panas? Biasanya karena pakaiannya berbahan tipis. Terus bahannya dari kapas. Orang mengatakan katun. Nah, bahan katun itu, bahan berjenis katun itu dapat menyerap keringat. Jadi keringatnya kalau serap ke pakaian. Jadi terasa nyaman. Oke, kita baca sebentar. Ini mintanya dibaca dengan nyaring ya. Dibaca dengan nyaring. Semua membaca. Semua membaca. Jangan ada yang main-main. Yo, bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kita memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin dan panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba.
Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Masuk pakaian istimewa. Oke. Pakaian Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan mencintai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, di gambar itu ada kapas, ada bulu domba, ada ulat sutra. Nah, ini semuanya adalah merupakan bahan-bahan dasar pakaian. Nah, kemudian setelah kalian membaca, kalian diminta menggarisbawahi setiap kalimat pertama dari paragraf. Kalimat pertama dari paragraf itu minta untuk digarisbawahi. Nah, ini misalnya keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Nah, ini minta artinya ini harus kita perhatikan. Harus kalian perhatikan. Nah, nanti kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Terus pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas, ada yang terbuat dari bulu domba. Terus berikutnya mana ya? Oh. Terus kalimat pertama pada paragraf 3, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari sutra. Terus berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, coba kalian tuliskan dulu di buku tulis. Kalimat-kalimat pertama dari tiap paragraf kalian tuliskan dulu. Tunggu Pak Guru, tunggu sebentar. Bentar ya.
Sudah selesai belum? Belum. Oke, Belum, Pak. Tunggu. Pakaian orang-orang. Sudah? Tambahin kok. Yo. Nih. Hmm? Ya.
Kalimat pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Terus pakaian keluarga Udin ada yang terbuat, ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Terus apa? Ibu Udin Dari memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Terus paragraf yang terakhir, berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kayu dan kulit hewan. Terus hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini adalah kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Nah, berikutnya kalian diminta untuk menuliskan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Pak Guru beri contoh ya. Bahan dasar pakaian. Semua perhatikan ke layar. Kalian menceritakan ini menggunakan bahasa sendiri yang disusun menjadi sebuah ringkasan. Nah, langsung disusun menjadi ringkasan. Misalnya begini, misalnya ini contoh dari Pak Guru ya. Nanti kalian membuat kalimat yang lain ya, membuat kalimat sendiri ya. Pakaian keluarga Udin banyak sekali. Nah, beda tidak dengan kalimat pertama paragraf pertama? Dengan ini beda tidak? Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Bulu domba. Ada juga pakaian dari serat sutra. Terus orang zaman dulu menggunakan pakaian dari kayu dan kulit hewan. Semua bahan pakaian itu tersedia di alam.
bukan semua tapi hampir semua ya. Hampir semua bahan pakaian itu terdapat di alam. Coba kalian bandingkan antara teks di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan ini. Kalian bandingkan. Sama tidak kalimatnya? Tidak. Kalimatnya tidak sama. Kalau isinya sama tidak? Sama. Isinya sama. Isinya sama, tapi kalimatnya atau bahasanya berbeda. Nah, itu maksud dari membuat ringkasan menggunakan bahasa sendiri. Nah, coba kalian screenshot itu, tapi nanti jangan dicontek persis seperti itu. Kalian membuat sendiri kalimat-kalimatnya. Nah, ini hanya gambaran, sebagai contoh dari Pak Guru. Coba kalian screenshot. Sudah, Pak. Oke. Guru. Oke. Kita baca ya. Ringkasannya ya kita baca ya. Coba Pak Guru beri keterangan dulu ya. Yang ini kalimat pertama tiap paragraf. Itu yang coba yang ini. Yang ini kalimat pertama tiap paragraf. Kemudian yang ini sebentar Pak Guru geser sedikit. Ringkasan dengan bahasa sendiri. Nah, yang ini ringkasan dengan bahasa sendiri. Kita baca ringkasannya, kita baca. Bahan dasar, bandara, Pak Guru salah ngetik. Bahan dasar pakaian. Sama dengan ini ya, harusnya sama ya. Pakaian keluarga Udin banyak sekali. Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ada juga, ini harusnya huruf kapital ini. Ada juga pakaian dari serat sutra. Orang zaman dulu menggunakan pakaian dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan pakaian itu tersedia di alam. Nah, ini ringkasannya. Ini ringkasan yang dibuat, yang disusun menggunakan bahasa sendiri. Sedangkan ini, yang di sebelah kiri, ini adalah kalimat-kalimat pertama dari tiap paragraf. Sampai ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya. Tidak. Oke, hapus ya. Oke. Pak Guru hapus. Ini zoomnya yang ini hampir habis. Nanti sambung yang kedua ya. Ya. Hampir habis zoom yang ini. Ya. 1,5 menit. Nah, kita lanjutkan. Ini sudah ya. Sudah ya tadi ya. Kalian sudah menuliskan ini ya. Sudah menuliskan ini semua ya. Nah, ringkasannya sudah Pak Guru. Caranya. Kemudian kalian baca ini dulu sebentar. Ibu Udin menuliskan kesayangannya. Kan Ibu Udin terbuat dari kamu sudah menemukan pada kaki Udin menuliskan kepada pemati kamu datar pada
Sudah, Pak. Udin menemukan berapa motif bangun dasar pada kain. Dia menggambar Oke. beberapa motif. Stop dulu. Nah, di bahasan berikutnya ini adalah contoh dari motif bangun datar. Kalian nanti Pak Guru minta membuat gambar motif bangun datar. Tidak usah terlalu besar.